Selamat datang di kelas online 201. Ini pengantar sosiologi bagian 2, episode 1. Di episode ini kita akan membahas tentang proses terbentuknya kelompok sosial dan pengertian kelompok sosial. Nah, tujuan dari pembahasan dan pembelajaran ini supaya kita tuh bisa menjelasin sebenarnya kenapa manusia-manusia ini berkumpul, ya kan? Apa karena hanya cuman ada butuhnya doang? Oke. Kita akan membahasnya satu persatu. Dasar proses terbentuknya kelompok sosial ini karena ada dua ya, yang utamanya nih. Karena manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan atau hasrat utama. Ada dua. Satu, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, ya, kepengen punya teman tetap, ya kan. Walaupun kadang-kadang kita juga kadang lebih nyaman temannya sedikit, ya kan. Tapi juga ada yang suka temannya banyak, gitu, yang rame-rame, ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keinginan kita untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekitar kita, ya kan. Nah, maksudnya ini menjadi satu dengan manusia sekelilingnya itu ya kita terkoneksi, ya kan, terhubung sama orang-orang di lingkungan kita, di rumah kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang luar yang wilayahnya lebih cakupannya lebih luas kayak perumahan, kota, provinsi, bahkan negara, bahkan seluruh bumi. Oke. Nah, menjadi satu nggak harus kok ada status yang jelas atau resmi sih, kayak kamu sama dia dem-deman tiap hari tapi nggak tahu statusnya apaan. Nah, contoh lain yang lebih masuk akal ialah orang-orang yang memproduksi handphone untuk kita. Kita emang nggak kenal siapa sih yang bikin sepatu kita, yang ngejahit baju kita, mungkin ya karena kita hanya beli aja di mall atau mungkin di toko baju atau mungkin di kaki lima, ya terserah lah, bebas lah itu. Tapi pada dasarnya kita membutuhkan orang lain untuk bikin baju kita, ya itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian lingkungan sosial itu tadi yang menjadi hasrat utama yang pertama. Kemudian kalau lingkungan alam itu maksudnya ya lingkungan rumah, fisik, alam, tumbuhan, rumah, tanah, air, udara, perumahan, ya kan, atau mungkin kota ataupun desa atau perkampungan, RT RW di mana kamu tinggal, mungkin dekat gunung, dekat sawah, dekat laut. Yang penting jangan dekat sama mantan, gak usah, lupakan. Ya pokoknya jadi alam sekitar kita ini yang akan mendorong kita untuk berproses untuk kebentuk kelompok gitu kan. Misalnya kayak di pinggir pantai, ya, orang-orang akan bekerja sama kemudian bikin kayak paguyuban nelayan, ya kan, kelompok nelayan atau kelompok tani atau kelompok dagang atau kelompok pebisnis gitu kan. Gak mungkin lah sekarang nelayan masa bikin nelayan tiap hari di laut dia bikin kelompok tani cabai, enggak nyambung, bro, ya, enggak nyambung, brother and sister. Nah, itulah dua hasrat yang mendorong kita untuk berproses saling terikat, bahkan tergantung antar manusia, ya kan, antara manusia dengan lingkungan alamnya, ya. Ini banyak tiponya nih, ya kan, apa wajar banyak kan ngetik. Oke, I'm sorry. Ketergantungan inilah yang secara alami kemudian membentuk kelompok sosial. Itu konsep dasarnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke pengertian kelompok sosial. Satu, dari Robert Camerton. Kelompok sosial menurut Merton adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Nah, pola itu kayak corak, macam bentuk yang punya ciri khas gitu maksudnya. Misalnya kayak bentuk hubungan para petani dengan para pengusaha bakal beda kan, maksudnya kalau di kelas kalian aja misalkan gitu kan, pola-pola bercandaannya kelasmu dengan kelas sebelah itu akan beda gitu kan, dan itu akan apa ya,
punya ciri khas gitu maksudnya. Nah itulah maksud dari Merton ya, pokoknya sekelompok orang yang punya ciri khas dalam berinteraksi, dan itu mapan itu artinya udah dari lama kayak gitu ciri khasnya, maka itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Kemudian ada Wilahuki ya, ini kayak merek botol susu ya, tapi beliau ini ahli juga ya, jadi seorang sosiolog ya. Kalian bisa searching tuh Wilahuki sebenarnya siapa, jangan-jangan yang punya pabrik botol susu. Oke, kalau ini jelas ya. Jadi kalian bisa mendasari konsep kelompok sosial ini menurut Huki itu ya, yang penting 2 atau 3 orang itu berkumpul, berinteraksi, berkomunikasi sudah bisa dibilang itu kelompok sosial. Makanya sering kayak kalian misalkan dulu nih ya, sebelum pembelajaran online gitu kan, kalian pamitnya ke orang tua mau kerkel nih, mau kerja kelompok, padahal kamu cuma makan berdua sama doi ya, yang belum putus-putus sama pacarnya. Rasakan, artinya kamu nggak bohong tuh sebenarnya sama orang tua kan berdua kan memang sudah disebut kelompok sosial ya kan, dan kalian juga kerja, makan juga kerja kan, memang nggak bohong kan, gitu kan. Kemudian menurut Paul B. Horton ini lebih kepada apa ya, yang penting secara fisik itu ngumpul gitu. Kayak misalkan kamu ngumpul mau makan ke kantin misalkan, pas baru sekolah. Kalau sekarang sih physical distancing ya, tolong perhatikan itu, tolong gitu. Pokoknya kalau orang-orang bergerombol ngumpul, tapi kalau grup gimana ngumpulnya? Di grup gimana? Grup WhatsApp atau grup lain misalkan gimana? Oke, itu bisa disebut kelompok sosial menurut Wilahuki. Tapi kalau menurut Horton enggak, karena secara fisik enggak ngumpul gitu. Kemudian ada Mayor Polak ya kan, ini bukan pangkat nih, 6 orang kayaknya nih ya kan. Jadi kelompok sosial ini adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur, kayak struktur organisasi, ketua kelas dengan bendahara kelas, dengan sekretaris kelas, dengan anggota kelas, misalkan gitu. Jadi satu kelompok manusia itu bisa dikatakan kelompok sosial itu, segerombolan manusia jadi kelompok sosial kalau ada pemimpinnya nih, ada yang ngurusin bidang keuangan, ada yang ngurusin bidang kesekretarisan, nah itu bisa dikatakan kelompok sosial ya kan, walaupun kadang-kadang nggak resmi ya kan. Tongkrongan kalian kan biasanya ada tuh, biasa ada yang disuruh-suruh beli, ada yang sukanya cuma nyuruh-nyuruh gitu kan. Nah, kemudian menurut Roland L. Warren, kelompok sosial meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggotanya secara keseluruhan. Nah ini penting nih. Jadi kalau kamu misalkan nongkrong sama teman-teman kamu ramean nih misalnya, terus kamu bikin kelakuan yang aneh-aneh dan kamu nggak bisa dipahamin sama teman-teman kamu, biasanya mereka akan bilang nggak kenal gitu kan. Nah kayak misalkan pas kalian lagi rame-rame makan tuh ya kan, di tempat nongkrongan misalkan, tiba-tiba kamu pakai headset, terus kamu dengerin lagu, terus kamu nyanyi tuh keras-keras ya kan, kamu slow aja nyanyi ya kan, pakai headset tapi itu di tempat umum gitu. Nah teman-teman kamu di sekitar kamu itu bakal langsung lari yang ngejauh dari kamu gitu. Artinya kamu harus punya satu sikap cara ngomong bergaul yang bisa dipahami sama teman-teman segeng kamu tuh ya kan, baru kamu akan dianggap. Itu kalau menurut Roland L. Warren. Kemudian di sini menurut McIver dan Chehakuli, ini bacanya Chehakuli aja ya, nggak usah C.H. Cooley itu, nanti kamu kayak operator nih. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, pokoknya asal sama-sama kamu bisa dibilang kelompok sosial lah ya kan. Nggak usah peduli lah kamu cuma dimanfaatin, oke? Kamu cuma dijadikan ojek online, nggak usah peduli itu, yang penting kamu sama-sama, udah nggak usah peduli yang lainnya gitu intinya ya. Nah jadi ringkasannya kenapa sih manusia itu berproses menjadi kelompok sosial? Yang pertama itu karena manusia punya hasrat, keinginan yang kuat untuk
menjadi satu dengan manusia yang lain, kemudian menjadi satu dengan lingkungan alamnya di sekitarnya, ya kan. Misalkan gini deh, kalau lingkungan alamnya ada contoh lain juga, misalkan kalau sepayung berdua kan, karena alam itu hujan, hanya temanmu yang bawa payung, malah kamu nebeng payungnya, atau kamu pulang sekolah kamu nebeng motornya atau nebeng mobilnya misalkan. Nah, itu karena menghadapi situasi alam, maka kamu mau tuh, ya kan, datang kalau ada butuhnya doang. Dasar nih. Oke, nah kelompok sosial ini jadi kita simpulkan secara ringkasnya adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi baik langsung maupun tidak langsung, punya pola, punya ciri khas, punya struktur, punya susunan gitu, ya kan. Siapa pemimpinnya nih, siapa yang paling cengeng nih, siapa yang paling yang khas serta mapan itu artinya ya berjalan. Ciri khas itu, pola itu tuh berlangsung lama gitu, nggak cuma sesaat ya. Jadi kalau temenan sesaat itu jangan deh ya, jangan cuma sesaat itu cuma pelampiasan. Oke, itu pengantar sosiologi bagian 2 episode 1. Thank you sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.